Politisi Nasdem disindir ingin peralat polisi dalam kasus pemerasan SYL. Ya terus terang saya saat ini agak sulit untuk dapat mempercayai keterangan-keterangan yang disampaikan oleh KPK. Ya, kalau kita melihat dari rangkaian proses hukum yang dijalankan oleh KPK pada saat ini, yang mulai dari penggeledahan yang dilakukan pada saat Pak SYL sedang di luar negeri, kemudian ketika terlambat beberapa hari tiba-tiba saja Muhammad kemudian menyatakan Pak SYL hilang, ya terus ada pembangunan opini yang dibangun, lalu ada pemanggilan penasihat hukum Pak SYL sebagai saksi atas legal opinion yang dia berikan, kemudian ada pernyataan sebagai tersangka yang disampaikan oleh Menko Polhukam yang mendahului pernyataan dari KPK. Saya sempat ngecek ada transferan ada fraksi Nasdem dari SYL itu bantuan bencana nilainya 20 juta. Itu biasanya kita menerima bantuan-bantuan terkait dengan ada musibah yang ada di Republik ini. Jadi tidak masalah artinya kalau ada penelusuran lebih jauh di luar yang 20 juta itu. Kalau untuk ke partai sendiri nggak ada ya, saya juga bendahara umum partai. Tidak ada transaksi terkait dengan urusan personal, nggak ada. Tapi kalau memang KPK mau menelusuri ya silakan aja kan? Silakan aja, itu terbuka. Ada penelusuran lebih lanjut yang akan dilakukan oleh tim penyidik, yang salah satunya adalah soal aliran dana yang untuk kepentingan Partai Nasdem. Nah, ini kan suatu hal yang menurut keterangan Pak Alex masih akan ditelusuri, masih akan dicari, ya. Tetapi sudah disampaikan dalam bentuk insinuasi kan seperti ada tuduhan, tapi juga kita belum jelas tuduhannya seperti apa. Memang KPK dalam eksposenya menyebut ada aliran dana ke Nasdem sebagai partai. Lalu ada spekulasi bahwa Nasdem bisa dibubarkan karena pelanggaran undang-undang kepartaian. Saya katakan itu hampir tidak mungkin Nasdem itu dibubarkan saat ini. Saya ingin memastikan berdasar prosedur hukum saja, Nasdem itu akan tetap aman ikut pemilu sampai pemilu ini tuntas. Karena seumpama pun betul dana itu mengalir ke parpol, itu harus dibuktikan oleh peradilan pidana dulu pada kasus yang sekarang berlangsung, kasus Syahrul Yassin Limpo. Kalau nanti dalam kasus Syahrul Yassin Limpo itu memang disebut ada Nasdem, nanti akan ada peradilan terhadap tindak pidana korporasi, peradilan tersendiri sesudah yang Syahrul Yassin Limpo dan kawan-kawannya yang 3 orang ini selesai. Kader PDIP Muhammad Guntur Romli menyindir bendahara Partai Nasdem Ahmad Syahroni ingin memperalat polisi dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pasalnya Ahmad Syahroni meminta polisi untuk mempercepat penyidikan dugaan pemerasan pemimpin KPK terhadap SYL. Karenanya Guntur meminta agar lembaga di bawah kepemimpinan Listio Sigit Prabowo itu untuk berhati-hati. Hati-hati polisi, jangan sampai diperalat oleh politisi yang satu partai dengan SYL. Jangan sampai ada intervensi kasus hukum. Bahaya, bisa-bisa jadi cicak versus buaya edisi baru. Ungkapnya dikutip Populis ID dari akun X pribadinya Jumat 13 Oktober. Sebelumnya, DPP Partai Nasdem meminta pihak kepolisian untuk bertindak cepat terhadap laporan dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kami minta polisi bertindak, kalau lama berarti ada apa dengan polisi, kata bendahara Partai Nasdem Ahmad Syahroni di Jakarta, Kamis malam, dikutip dari Republika. Penegasan itu disampaikan Syahroni menanggapi pertanyaan media, apakah penangkapan paksa SYL berkaitan dengan laporan dugaan pemerasan di Polda Metro Jaya yang telah naik status menjadi penyidikan. Kami tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro, tapi kalau isu berkembang ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang diduga berperkara. Harap Syahroni. Syahroni yang juga pimpinan Komisi 3 DPR RI menegaskan akan menggunakan kewenangannya untuk meminta polisi segera menuntaskan laporan dugaan pemerasan. Kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama, katanya menegaskan.
Untuk diketahui, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah memeriksa 11 saksi terkait kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sudah 11 orang saksi di tahapan penyidikan telah diperiksa sampai tadi malam, kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Syafri Simanjuntak. Secara terpisah, politikus PDIP Muhammad Guntur Romli meragukan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang terjerat dugaan korupsi di Kementerian Pertanian hanya memberikan uang kepada fraksi Nasdem sebesar 20 juta rupiah. Pasalnya ketika rumah dinas Syahrul Yassin Limpo di Jalan Widya Chandra 5 nomor 28 Jakarta Selatan digeledah, tim penyidik KPK mengamankan uang puluhan miliar rupiah, sejumlah dokumen hingga 12 senjata api. Guntur pun mencolek bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan terkait sumbangan yang diberikan ex-mantan itu kepada fraksi Nasdem. Masa sih cuma 20 juta? Kasih angka yang masuk akal dong. Penggeledahan di rumah saja ada puluhan miliar dan 12 MP. Masa cuma nyumbang 20 juta? Gimana Anies Baswedan? Ujarnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya Jumat 13 Oktober. Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengungkapkan bahwa pihaknya menerima uang dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai bantuan untuk bencana alam. Sahroni mengatakan fraksi Nasdem menerima uang sebesar 20 juta. Ke fraksi Nasdem untuk bantuan bencana alam itu besar nilainya 20 juta rupiah. Kata Sahroni kepada wartawan dikutip Kamis 12 Oktober 2023, dikutip dari FIFA. Lebih lanjut, Sahroni mengatakan jika pihaknya tidak mengetahui asal-muasal uang yang diberikan Syahrul Yassin Limpo, karena sebagai anggota DPR RI sudah lumrah terkait pemberian dengan alasan sumbangsi. Ia pun menyerahkan hal tersebut untuk diselidiki KPK. Kita mana tahu itu uang dari mananya, kami anggota DPR RI semua memberikan bantuan bencana alam dimanapun berada buat masyarakat yang terkena dampak. Langkah selanjutnya tunggu dari KPK, ucap dia. Dengan ada dugaan pemerasan yang dilakukan oleh saudara Firly Bahuri, kita bisa paham soal perasaan dari kawan-kawan di Nasdem, penilaian soal apa yang sekarang terjadi di KPK. Saya termasuk juga segera mendorong supaya kawan-kawan di Polda Metro menetapkan saudara Firly kalau emang sudah cukup saya kira bukti untuk tersangka, tapi sekaligus juga kita juga sudah lihat bahwa kawan-kawan atau kuasa hukum daripada saudara Limpo juga sudah melakukan pra-peradilan soal status beliau. Partai mengecek ya di rekening kita apakah memang ada aliran dana yang seperti disampaikan oleh Pak Alex Marwata. Ya, akhirnya yang kita temukan adalah memang pernah Pak SYL mentransfer 20 juta dalam rangka kita saat itu lagi urunan, saya pun juga ikut urunan. Ya, saya kalau tidak salah 5 juta saya sumbangkan ya karena ada bencana alam, kemudian kita urunan sama-sama anggota fraksi dan beberapa kader partai lainnya untuk memberikan sumbangan itu, dan sumbangan itu kemudian disalurkan pada korban bencana alam. Hanya itu satu kali itu saja? Ya, itu yang saat ini ditemukan oleh DPP Partai. Cukup bukti saya kira yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di KPK, dan misalnya saya hanya kritisi aja soal satu pernyataan dari Menko Polhukam. Kalau kita lihat misalnya surat dari KPK yang telah memberitahukan kepada Presiden tanggal 26 bahwa status saudara Syahrul Yassin Limpo tersangka, saya kira Menko Polhukam yang dulu di tangan kanan dari Presiden yang harus fokus bagaimana memelototi soal penegakan hukum, politik dan HAM, saya kira tidak ada salah dengan itu.